Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 129. Tazudin memandang Bibi Aminah dengan suara gemetar. Bibi Aminah, maafkan aku minta maaf padamu. Pada saat ini, semua yang hadir terdiam, dalam hati mereka merasakan perasaan yang campur aduk. Tazudin berlutut dan meminta maaf. Orang dengan status tertinggi di keluarga ini berlutut untuk mengakui kesalahannya. Ini adalah hal yang sulit mereka bayangkan. Karena ayah sudah berlutut, meminta maaf, serta mengakui kesalahannya, aku tidak akan mempermasalahkan pencurian tanduk banteng ini lagi, aku akan menganggap ini tidak terjadi. Fernando melipat tangannya ke belakang punggung dan berbicara dengan ringan. Setelah itu, dia melihat polisi lagi dan tersenyum. Maaf telah membuat Pak Polisi datang sia-sia, maaf merepotkan Bapak. Tidak apa-apa, ini sudah tugasku. Polisi itu melambaikan tangannya, kemudian menatap Tazudin lagi. Mencuri properti itu ilegal, meski masih keluarga, hukum memang bisa menganggapnya sebagai perselisihan keluarga, tapi jika pemilik properti ingin melakukan investigasi, tindakan ini masih termasuk melanggar hukum, saya harap kamu ingat ini. Terima kasih Pak Polisi atas pelajarannya, saya akan mengingatnya. Tazudin gemetar. Nah, kalau begitu, saya pergi. Polisi itu mengangguk dan pergi. Ayah, bangun. Hadi dan Yana melangkah maju dan membantu Tazudin berdiri. Ayah, ini benar-benar tidak bisa. Jangan tinggal di sini lagi, datanglah ke rumah kami, rumahku juga villa. Mata Yana masih berlinang air mata. Mereka memperlakukan ayah seperti ini, jika ayah tinggal di sini, bukankah ayah hanya akan menerima amarah Fernando dan Sarah? Tidak, aku ingin tinggal di sini. Tazudin melambaikan tangannya dan berdiri dengan gemetar, wajahnya terlihat sangat teguh. Seperti yang kalian ketahui, impian terbesarku adalah tinggal di Villa Gunung Idaman Awan, dengan tidak mudah akhirnya aku bisa tinggal di sini, aku tidak mungkin pindah. Setelah mendengar ini, ekspresi Yana dan Hadi berubah, dan akhirnya mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Jika Tazudin bersikeras untuk tinggal di sini, mereka juga tidak bisa apa-apa. Sudahlah, aku lelah, aku akan naik ke atas untuk beristirahat. Tazudin berjalan ke atas. Fernando, dasar tidak berguna, hari ini kamu menyuruh ayahku untuk berlutut dan meminta maaf, hanya kali ini aku membiarkanmu. Jika ada waktu lain, aku akan bersikap kasar padamu, Yana mengancam Fernando dengan dingin. Fernando tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa, kata-kata itu sama sekali tidak dia masukkan ke dalam hati. Ketika Hadi dan Yana pergi, Fernando berkata kepada Sarah, sayang, kamu pergi ke atas dan tanyakan mengapa ayah mencuri banteng emas. Dia mendapat uang pensiun setiap bulan dan sama sekali tidak kekurangan uang, tidak perlu melakukan hal seperti itu. Mata Sarah berkedip, dia segera berkata, aku akan naik dan bertanya. Fernando mengangguk. 20 menit kemudian, Sarah turun, tapi wajahnya sedikit muram. Aku sudah bertanya, ayah ditipu. Sarah duduk di samping Fernando. Kena tipu. Mata Fernando berkedip sedikit. Ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ceritakan, bagaimana ayah bisa tertipu. Bulan lalu ketika ayah mengunjungi taman, dia melihat ada staf marketing di taman sedang merekomendasikan produk keuangan, dia mengatakan bahwa tingkat bunga tinggi, jika membeli produk itu seharga 200 juta, dalam waktu 1 tahun akan mendapatkan bunga majemuk yang berlipat ganda, tiba saatnya nanti akan mendapatkan dividen 1 miliar. Sarah menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Sekali lihat juga langsung ketahuan bahwa dia adalah penipu, tetapi ayah mempercayainya.
Penipu itu mengatakan bahwa banyak orang tua di taman yang membeli produk ini. Para orang tua itu bahkan mengeluarkan semua uang pensiun mereka untuk membelinya, dan mereka benar-benar mendapatkan dividen. Orang-orang tua ini, kemungkinan besar adalah komplotan. Fernando juga tidak berdaya, ayah mertuanya memang sangat rakus, dia tidak rasional dalam menghadapi uang. Mereka memang berkomplot. Sarah mengangguk. Para salesman itu memang menargetkan kakek nenek di taman. Para kakek dan nenek tidak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, mereka tidak mengerti internet dan produk keuangan, tetapi mereka memiliki uang pensiun di tangan, sangat mudah tertipu. Berapa banyak produk keuangan yang ayah beli? Tanya Fernando. 1 miliar, Sarah berkata dengan wajah serius. Jumlah tersebut adalah semua tabungannya, dan 2 hari yang lalu, ayah menelepon salesman dan menemukan bahwa nomor teleponnya tidak tersedia, diperkirakan uang ayah sudah dibawa kabur. Sarah melanjutkan, sekarang ayah tidak memiliki uang sepeser pun, nanti dia pasti membutuhkan uang untuk rawat inap rumah sakit, perawatan medis, dan obat-obatan. Ayah merasa malu jika terus-menerus meminta uang pada anaknya, sehingga dia memotong tanduk banteng untuk dijual. Fernando diam-diam terhibur, Tazudin memang orang yang sangat peduli pada martabatnya. Namun sifatnya sangat rakus, kali ini dia tertipu karena sifatnya tersebut, pada akhirnya dia melakukan sesuatu yang sia-sia. Aku hanya berharap hal ini benar-benar telah memberi ayah pelajaran. Sarah menghela napas. Ayah memiliki ingatan yang bagus, dia seharusnya tidak membuat kesalahan seperti ini lagi di masa depan. Uang 1 miliar itu sudah dibawa pergi, maka relakan saja, sekarang ada begitu banyak penipuan online, uang telah diambil dan orangnya pun tidak dapat ditemukan, melapor polisi juga tidak ada gunanya. Sayang, aku harus kembali bekerja. Sarah berdiri. Apakah pekerjaanmu berjalan dengan baik akhir-akhir ini? Fernando bertanya dengan santai. Lumayan, cukup berjalan dengan baik. Sarah tersenyum sedikit. Suasana hatinya menjadi baik ketika dia membahas pekerjaan. Proyek pengembangan daerah miskin sudah berjalan dengan baik, terutama kompensasi dan pemukiman kembali. Kemarin aku pergi ke daerah miskin untuk memeriksanya dan semuanya berjalan dengan tertib. Tidak perlu dikatakan lagi, para eksekutif di PT Nando Jaya pandai menyeleksi orang, mereka membiarkan Ginting mengurus masalah pemukiman kembali dan kompensasi. Di bawah kepemimpinannya, tidak ada pertumpahan darah terjadi. Itu bagus, Fernando mengangguk dan merasa lega. Baik, sayang, mari kita berhenti mengobrol, aku harus pergi bekerja. Kata Sarah. Fernando mengangguk dan berkata, omong-omong, sayang, berikan aku nomor salesman produk keuangan itu, aku akan mencoba meneleponnya nanti. Baik, aku akan mengirimkannya kepadamu. Tapi tidak perlu meneleponnya, aku baru saja menelepon, itu nomor kosong. Sarah mengirimkan nomor itu kepada Fernando dan bergegas pergi bekerja. Fernando mengantar Sarah keluar villa, menunggu sampai mobil Sarah pergi sebelum kembali ke dalam rumah. Fernando melihat nomor salesman di ponselnya dan matanya berkedip sedikit. Tazudin adalah ayah mertua Fernando yang sombong, tamak, gila hormat, dan angkuh. Singkatnya, ayah mertuanya memiliki banyak kekurangan dan Fernando sama sekali tidak menyukainya. Tapi bagaimanapun juga Tazudin tetap ayah mertuanya, bagaimana mungkin Fernando bisa duduk diam melihat dia ditipu 1 miliar. Fernando menghubungi nomor salesman. Maaf, nomor yang Anda panggil tidak terdaftar. Sebuah suara terdengar. Fernando tidak kaget, dia kemudian menelepon Juwono. Halo, Pak Fernando. Suara Juwono terdengar. Apa yang sedang kamu lakukan? Fernando bertanya dengan santai. Mempelajari kitab Buddha, dalam kitab Buddha ini berisi kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Semakin saya mempelajarinya, semakin saya merasa bahwa dunia ini tidak lain adalah lautan kepahitan, kekayaan, kekuasaan dan status yang sangat fana. Akhir-akhir ini saya telah berpikir untuk pensiun. Juwono tertawa. Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baru berapa umurmu?
Sudah ingin pensiun? Jika kamu pensiun, siapa yang akan menggantikanmu? Saya belum memikirkan tentang hal ini, tetapi jika Pak Fernando memiliki kandidat yang cocok, Anda dapat memberitahu saya, kata Juwono. Bab 130. Baik, kesampingkan ini dulu, jangan bicarakan hal ini lagi. Sekarang bisakah kamu membantu mengecek nomor ini untukku? Sekarang nomor ini sudah kosong, tapi bisakah kamu menemukan nomor asli pemiliknya? Fernando berkata dengan enteng. Masalah kecil ini tentu saja dapat dilakukan, Pak Fernando, berikan nomor Mia kepada saya. Bagus. Fernando memberikan nomor telepon itu ke Juwono. Diterima Pak Fernando. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya sekarang, saya perkirakan akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk mendapatkan hasilnya, karena kita harus menghubungi operator nomor ponsel, Pak Fernando mungkin harus menunggu lama, kata Juwono. Tidak apa-apa, cari tahu saja. Fernando tersenyum dan berkata. Setelah menutup telepon, karena harus menunggu, Fernando merasa bosan, jadi dia mengambil ponselnya dan menonton live broadcast. Fernando mengklik untuk memulai aplikasi broadcast, melihatnya sekilas, dan kemudian mengklik untuk membuka live broadcast terdekat. Fernando menemukan bahwa seseorang sedang melakukan live broadcast dalam jarak 0,01 km. Nama orang yang melakukan live broadcast adalah Miss J. Tanpa diduga, di area Gunung Idaman Awan ini akan ada yang melakukan live broadcast. Fernando tersenyum dan mengkliknya, melihat gambar di layar ponselnya dia terkejut. Jaina. Ekspresi Fernando menjadi sedikit tidak nyaman. Karena, adik iparnya Jaina sedang melakukan live broadcast di ponselnya. Live broadcast Jaina sangat sederhana, bernyanyi. Jaina mengenakan piyama putih, seluruh tubuhnya tertutup, tidak menunjukkan auratnya. Jaina memakai headphone dan bernyanyi dengan baik. Fernando merasa sedikit lebih tenang, jika adik iparnya terlibat dalam live broadcast dewasa atau semacamnya, dia akan langsung naik ke atas dan membawa adik iparnya keluar untuk mengajarinya dengan baik. Tetapi walaupun Jaina tidak menggunakan pakaian yang terbuka, wajahnya yang lembut, ditambah dengan pernah tinggal di luar negeri, antusiasme dan karakternya yang murah hati, hal tersebut tentu akan menarik perhatian banyak penonton. Fernando melihat, ada lebih dari 20.000 penonton. Wow, penyiar yang cantik. Nyanyiannya sangat enak didengar. Luar biasa. Benar-benar hebat. Nyanyikan satu lagu lagi, aku akan memberimu hadiah. Iya, cepat bernyanyi. Rentetan komentar di bawah muncul satu demi satu. Berbagai hadiah seperti tongkat cahaya, botol hadiah, koin hiu, dan lain-lain, terus bermunculan. Setelah Jaina selesai menyanyikan sebuah lagu, dia sangat senang begitu melihat ada banyak hadiah. Jaina pun tersenyum dan berkata, terima kasih untuk hadiahnya. Jika menurutmu aku bernyanyi dengan bagus, kamu bisa follow dengan menekan tombol di kanan atas. Follow, itu masalah kecil. Semuanya, ayo follow. Cantik sekali, meskipun dia masih penyiar kecil dan baru beberapa hari melakukan live broadcast, aku yakin dia pasti akan menjadi penyiar teratas hiu streaming di masa depan. Ya, nyanyiannya sangat enak, dia juga cantik, karakternya juga bagus. Aku sampai tergila-gila. Fernando melihat, pengikut Jaina naik dengan sangat cepat, tidak lama kemudian ada lebih dari 10.000 pengikut. Aku juga akan memberi beberapa hadiah, sekalian mendukung adik iparku. Fernando ingin memberi hadiah, tetapi ternyata dia belum mendaftarkan akun. Fernando mengklik pendaftaran, dia tidak tahu harus menulis nama apa, akhirnya dia menulis pria Rolls-Royce. Setelah registrasi selesai, Fernando menerima beberapa hadiah gratis yaitu koin hiu. Fernando mengklik untuk memberikan, dan 10 koin hiu pun diberikan. Terima kasih topan untuk 10 tongkat cahaya. Terima kasih kakak ketiga atas 5 botol 1000 koin hiu. Terima kasih hari atas sebotol hadiah. Jaina menggeser layar dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih pria Rolls-Royce untuk 10 koin hiu. Begitu Jaina mengucapkan kata-kata terima kasih ini, ruang siaran langsung panas.
Pria Rolls Royce. Benarkah? Sial, idolaku si pria Rolls Royce ada di ruang broadcast. Apakah kamu bodoh? Pria Rolls Royce mengendarai Rolls Royce. Jika dia memberikan hadiah, apakah dia hanya akan memberikan 10 koin hiu? 10 koin hiu ini bahkan tidak bernilai sampai 2.000. Lalu siapa orang ini? Apa masih harus dipertanyakan? Dia pasti gelandangan. Dia hanya ingin menjadi pria Rolls Royce. Pasti gelandangan, kalau tidak, tidak mungkin menggunakan nama ini. Pria Rolls Royce, keluarlah, kamu tidak pantas menggunakan nama ini. Iya, beri aku nomor rekeningmu, aku akan memberimu uang supaya kamu mengubah namamu. Tolong jangan menggunakan nama ini, jangan menghina idolaku. Cepat keluar. Perhatian penonton di ruang live broadcast segera beralih ke Fernando. Fernando menyentuh hidungnya, dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap, dia menjadi sasaran kritik. Selamat datang, Pak Supriyadi, di ruang live broadcast. Tiba-tiba huruf merah besar muncul di layar, ini adalah tampilan yang hanya bisa didapatkan jika sering memberikan banyak hadiah di ruang live broadcast. Masuk ke ruang live broadcast dengan sorotan yang membuat heboh. Gila, penguasa hiu streaming, Pak Supriyadi, ada di sini. Ruangan live broadcast kembali menjadi panas. Pak Supriyadi adalah penguasa besar, katanya bulan lalu, dia memberi hadiah 4 miliar. Penyiar mana yang tidak berlutut dan menjadi penjilat ketika melihatnya? Aneh sekali, Pak Supriyadi bisa masuk ke ruang live broadcast kecil seperti ini. Pada saat ini, Pak Supriyadi mengirimkan balasan. Aku masuk ke sini karena mengklik secara tidak sengaja, tapi penyiarnya terlihat cukup bagus. Kalimat ini, seperti sedia kala, muncul dengan huruf merah besar. Pak Supriyadi menyukai penyiarnya. Diberkatilah si penyiar, disukai oleh Pak Supriyadi. Jika Pak Supriyadi memberinya sedikit hadiah kecil, penyiar ini bisa melompat menjadi penyiar utama. Penyiar, berapa harganya untuk 1 malam? Apa bisa booking untuk 1 malam? Pak Supriyadi membuat komentar. Ho ho ho, menjadi penguasa itu memang beda, begitu datang langsung masuk ke topik. Penyiar mana yang tidak melakukan live broadcast untuk menggoda para penguasa? Jika bisa mendapatkan sedikit perhatian Pak Supriyadi, seorang penyiar pasti akan melambung seketika. Melihat komentar Pak Supriyadi, Jaina mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Pak Supriyadi, harap perhatikan etika saat berkomentar, atau saya akan memblokir Anda. Jaina memulai live broadcast hanya untuk senang-senang. Dia tidak menyangka akan ada orang yang mengatakan ini. Masih berpura-pura denganku. Pak Supriyadi membuat komentar. Di dalam hiu streaming, semua penyiar yang kusukai pernah ada hubungan denganku, dan mereka adalah penyiar-penyiar paling populer. Karena kamu adalah penyiar, kamu pasti ingin menjadi populer, kenapa kamu tidak lekas berlutut kepadaku? Berpura-pura polos. Jika aku menyukaimu, itu adalah berkah bagimu. Penguasa memang beda, langsung bicara belak-belakan. Ya, pria Rolls Royce tadi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Pak Supriyadi. Jangan menyebut-nyebut gelandangan itu. Pada saat ini, wajah Jaina menjadi dingin karena amarah, dan dia pun berkata, Pak Supriyadi, tidak lebih dari 3 kali, jika Anda mengatakan hal seperti ini lagi, saya akan memblokir Anda. Hahaha, blokir saja aku. Kamu mau mencoba memblokir aku? Sejauh ini, tidak ada penyiar di hiu streaming yang bisa memblokirku, sikap Pak Supriyadi sangat sombong. Aku tidak percaya tidak ada cara untuk memblokir Anda. Jaina mendengus dingin, dia ingin memblokir Pak Supriyadi. Tiba-tiba, ting-tong, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Jaina melihat ponsel dan mendapati bahwa itu adalah pesan dari administrator hiu streaming. Jaina, Pak Supriyadi memasuki ruang live broadcast kamu secara tidak sengaja dan menyukaimu, ini adalah berkah buatmu, tapi kamu ingin memblokirnya, apa kamu bodoh? Dia menghinaku di ruang live broadcast, mengapa aku tidak boleh memblokir? Jaina segera membalas pesan itu. Kenapa tidak bisa diblokir? Jaina, kenapa kamu bertanya hal bodoh seperti itu?
Administrator langsung mengirim pesan suara, serangkaian rekaman suara panjang dengan suara marah pun terdengar. Karena kamu adalah seorang penyiar, kamu pasti hanya ingin menjadi populer, ingin menghasilkan uang, dan menjadi penyiar yang besar. Jika kamu ingin menjadi penyiar besar, apalagi yang dapat kamu lakukan selain berlutut dan menjilat para penguasa? Sekarang kesempatan ada di depanmu. Pak Supriyadi ada di ruang live broadcast, belum terlambat bagimu untuk meminta maaf padanya sekarang. Setelah meminta maaf, bernyanyilah untuk Pak Supriyadi, lalu ganti pakaian seksi, lakukan tarian panas untuk Pak Supriyadi, dan buat Pak Supriyadi bahagia, mungkin saja dia akan memberimu hadiah. Jika Pak Supriyadi benar-benar menyukaimu dan datang ke ruang live broadcastmu setiap hari untuk memberi hadiah, bukankah dengan begitu, kamu tidak perlu takut lagi tidak akan menjadi penyiar? Administrator lagi-lagi tersenyum dingin. Dan mengenai pemblokiran. Haha, Pak Supriyadi adalah penguasa hiu streaming, apa menurutmu kamu bisa memblokirnya? Apa-apaan ini? Aku melakukan live broadcast hanya untuk bernyanyi dan senang-senang, jadi aku tidak akan berlutut dan menjilat penguasa untuk menjadi penyiar utama. Jaina sangat marah. Aku tidak percaya, aku tidak bisa memblokir Pak Supriyadi. Setelah itu, Jaina ingin memblokir Pak Supriyadi selama sebulan. Gagal memblokir. Dua kata muncul di layar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pemblokiran bisa gagal? Mata Jaina membelalak, dia gagal lagi. Gagal memblokir. Gagal memblokir. Gagal memblokir. Dua kata ini terus keluar. Hahaha, penyiar, aku sudah bilang, tidak ada penyiar di hiu streaming yang memiliki kewenangan untuk memblokirku. Pak Supriyadi tertawa keras dan terlihat sangat sombong akan hal itu. Namanya juga penguasa, seperti inilah perlakuan khusus terhadap penguasa. Penonton tercengang. Penyiar yang tidak bisa memblokir penonton, baru pertama kali aku melihat yang seperti ini. Bagaimanapun juga, Pak Supriyadi adalah penguasa, ide yang diberikan kepadanya di ruang live broadcast memiliki izin khusus. Pasti begitu, jika tidak, kenapa tidak bisa diblokir? Dia mendapatkan perlakuan khusus. Untuk apa kamu iri? Jika kamu adalah penguasa, platform juga akan memberi itmu keuntungan tambahan. Ya, kamu bisa mencoba memberi hadiah 4 miliar dalam sebulan. Tepat pada saat ini, Pak Supriyadi membuat komentar lagi. Penyiar, aku suka padamu, kamu tadi ingin memblokirku, ini menunjukkan bahwa kamu tidak berpura-pura bersikap dingin padaku, justru karena itulah aku menyukaimu. Langsung katakan saja, berapa harga satu malam? Penyiar yang satu ini sangat diberkati, dia disukai oleh Pak Supriyadi. Iya, aku iri sekali. Shoot. Tiba-tiba di layar muncul roket yang terbang, total ada 2 roket. Pak Supriyadi telah memberikan hadiah. 2 roket besar, isinya 2 juta. Demi penyiar yang aku suka, aku rela menghabiskan banyak uang. Memang penguasa itu berbeda. Hebat. Dalam kolom komentar, sanjungan pun datang. Penyiar, ada 2 roket, apakah cukup untuk bersenang-senang denganmu satu malam? Pak Supriyadi juga mengirim komentar. Menyebalkan, masa bodoh denganmu. Jaina mendengus dingin, karena Pak Supriyadi tidak bisa diblokir, dia akan mengabaikannya, dan Jaina tidak akan berterima kasih pada Pak Supriyadi walaupun dia memberinya hadiah. Tidak menjawab. Sepertinya 2 roket tidak cukup. Shoot. 4 roket meluncur lagi. 4 roket besar. Luar biasa. Ditambahkan dengan 2 roket tadi, totalnya 6 juta. Dalam sekejap mata langsung menghabiskan 6 juta, sebenarnya seberapa kaya Pak Supriyadi ini? Penguasa memang luar biasa. Namun, semua ini belum berakhir. Bruem. Itu adalah suara mesin mobil sport, 2 mobil sport muncul, dan seluruh layar menjadi berwarna. Pak Supriyadi memberikan mobil sport. Bahkan, dia memberikan 2 mobil sport. 1 mobil sport harganya 10 juta, 2 mobil sport, 20 juta. Belum sampai 1 menit, Pak Supriyadi memberi penyiar 26 juta. Itu total gajiku selama setengah tahun.
Pandanganku pada dunia telah berubah drastis, gajiku selama setengah tahun bekerja keras tidak sebanding dengan hadiah 1 menit dari penguasa. Hei, jarak antara orang miskin dan seorang penguasa terlalu besar. Apakah hadiah 26 juta belum cukup untuk tidur denganmu suatu malam? Pak Supriyadi mengirimkan komentar. Bahkan jika tidak bisa tidur 1 malam denganmu, tapi bisa membeli video pribadimu, bukan? Komentar itu berwarna merah, sangat mencolok. Ting tong. Pesan masuk ke ponsel Jaina, lagi-lagi administrator, berisi rekaman suara yang panjang. Miss J, cepat, cepat. Berterima kasihlah pada Pak Supriyadi karena telah memberimu hadiah. Ini adalah kesempatan langka, cepat ambil. Bilang pada Pak Supriyadi sekarang, terima kasih Pak Supriyadi. Pak Supriyadi tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku dan menari untukmu. Jaina, sekarang kamu hanya selangkah lagi menuju selebriti internet terkenal. Buat Pak Supriyadi bahagia, kenapa tidak? Jaina sangat marah ketika dia mendengar suara ini, dia melempar ponsel ke samping dan berkata dengan keras. Pak Supriyadi, tolong jangan memberi hadiah. Aku melakukan live broadcast karena ingin bernyanyi. Jika kamu ingin memberikan hadiah, cari saja penyiar yang ingin menjadi selebriti internet. Fernando tidak tahan lagi, bagaimana dia bisa tahan melihat adik iparnya ditindas. Dia segera mengirimkan komentar. Pak Supriyadi, meskipun di internet, aku memintamu untuk memperhatikan ucapan dan menghormati orang lain. Begitu komentar ini muncul, kolom komentar menjadi panas. Gila, pria Rolls Royce berbicara. Gelandangan yang berpura-pura menjadi idolaku belum pergi juga. Gelandangan, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu berhak mengomentari apa yang dilakukan Pak Supriyadi? Iya, kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri di kaca. Aku rasa kamu sedang duduk di depan komputer sambil makan mie instan dan minum air mineral, dengan tumpukan tisu di sebelahnya. Bisa-bisanya menggunakan nama pria Rolls Royce. Apakah kamu pantas menggunakan nama ini? Pada saat ini, Pak Supriyadi juga memperhatikan komentar-komentar tersebut. Dia menekan profil avatar pria Rolls Royce dan menemukan bahwa itu hanya akun level 1, dan dia hanya mengikuti satu ruang live broadcast, sekali lihat juga tahu dia hanya gelandangan. Gelandangan, aku menggoda penyiar, apa hubungannya denganmu? Pak Supriyadi segera mengirimkan serangan, kamu bahkan menyuruhku menghormati orang lain, aku kaya, jadi apakah aku perlu menghormati orang lain? Dasar gelandangan, jika kamu seperti aku, kamu juga bisa bicara seperti itu. Kamu bahkan menggunakan nama pria Rolls Royce, apakah kamu pantas menggunakan nama ini? Komentar muncul di bawah satu demi satu. Pak Supriyadi benar, gelandangan ini, dalam sekali lihat juga tahu bahwa dia hanya orang miskin yang ingin menjadi orang kaya. Iya, gelandangan, pulanglah dan bermainlah dengan Dewi video panasmu. Jangan menonton live broadcast di sini. Fernando mengerutkan kening dan mengirimkan serangan. Pak Supriyadi, apakah kamu tidak diajari di rumah? Menghormati orang pun tidak bisa. Sialan, masih saja melawan Pak Supriyadi. Gelandangan ini, sudah gila, ya. Ini hanya di internet, jika di dunia nyata, apa dia berani berbicara dengan Pak Supriyadi seperti itu? Broom. Saat ini, hadiah kapal pesiar muncul di layar. Kapal pesiar, 2.628.000. Pak Supriyadi sedang memberi hadiah lagi. Kapal pesiar ini memang dihadiahkan oleh Pak Supriyadi. Gelandangan yang dipanggil pria Rolls Royce, kamu adalah ide level 1, kualifikasi apa yang kamu punya untuk berbicara? Pak Supriyadi membuat komentar. Jika punya kemampuan, cepat beri hadiah. Dasar orang tidak berguna. Hanya seorang gelandangan, beraninya mengajariku cara menghormati orang lain. Apakah kamu melawak? Jika punya kemampuan, tunjukkan dengan mengirimkan hadiah, sialan. Bersambung ke bab 132. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini.